Ya, kita share PPT-PPT yang sudah dibuat ya, supaya yang buat, nah lebih dapat bantuan. Nah, saya lihat dari PPT saudara-saudari itu kayaknya mungkin saya akan sharing mengenai alignment ya. Alignment itu sebetulnya sederhananya tuh kita kan banyak tahu ya kalau pakai Word atau kan ada rata kiri, rata kanan, tengah, apa yang membuat semua itu jadi terlihat lebih rapi. Nah, tapi kalau di PowerPoint agak beda ya. Di PowerPoint itu menu alignment-nya itu nggak begitu kayak Word. Kalau Word kan tinggal di enter pasti nanti jarak-jaraknya sama kan. Tapi kalau PowerPoint kan nggak kayak gitu ya. Nah, itu cukup penting juga ya. Karena itulah yang bisa membuat PowerPoint kita tuh terlihat jadi rapi. Jadi rapi. Nah, oke. Nah, apa ini saya sudah buat tema untuk FKKP ya. Jadi artinya FKKP ini nggak akan diganti-ganti kayak ginilah terus sampai seterusnya. Setidaknya sampai 3 bulan ke depan. Nggak tahu kalau ke depan mau ada perubahan atau enggak. Nah, saya cerita dulu ya. Yang kemarin-kemarin kan saya udah pernah sharing ya berbagai template-template yang saya udah buat. Saya minta masukan. Terakhir semuanya nggak ada yang saya pakai juga ya. Jadi itu saya dapat template itu dari mana? Jadi saya masuk situs template warna gitu ya. Nah, dari template warna itu mana yang paling banyak pakai, saya coba bikin-bikin ya. Tapi saya lihat terlalu apa ya, kayaknya itu terlalu gelap atau gimana ya. Nah, jadi saya cerita dulu template saya ini gimana akhirnya saya jadi warna biru terus demikian. Nah, karena kan ini kan bicara tentang kebangunan pagi ya. Jadi saya sebetulnya mau memberikan kesan seperti matahari terbit gitu, ya kan dari gelap terus terbit. Nah jadi makin ke sana makin terang. Itu sebetulnya kenapa saya buat demikian. Terus saya lihat-lihat, tadinya mau kalau sebetulnya kan warna matahari kuning ya, tapi kalau warna kuning kok kelihatannya kurang pas ya. Akhirnya saya temulah pakai warna krem dan saya lihat ini cukup baik. Nah ada satu lagi, ini pun sebetulnya saya baru kerjakan, yaitu saya menentukan warna-warna padanan lainnya. Jadi saudara-saudari kalau pakai template ini, begitu kita mau mewarnai objek-objek ya, misalnya mau bikin mewarnai objek apapun, nah kita harus sebisa mungkin gunakan warna yang sudah ada di template-nya. Misalnya saya contoh ini kotak yang di sini ya. Kalau kita masuk ke shape format, maka waktu kita shape fill ya, ini tuh udah ada warna-warnanya ini, warna-warnanya tuh tema-tema, warna tema utamanya. Jadi yang paling atas itu warna utama-utamanya. Jadi usahakan pakai warna-warna yang di sini aja. Jadi jangan pakai warna, nah ini kan di sebelah bawahnya ada standar colors, ya kan? Nah jangan pakai warna kuning yang di sini, pakai warna kuning di sini. Jadi PowerPoint kita itu akan kerasa ada satu tema yang sama terus sepanjang ini ya. Nah memang warna merah nggak ada, jadi yang nggak ada boleh ambil ya. Jadi saya semua pakai warna, usahakan pakai warna yang ada di sini. Yang ada di sini. Jadi pakai yang di atasnya. Kalau yang di atasnya nggak dapet ya bisa juga pakai warna-warna yang di bawah-bawahnya ini. Nah itu jadi cara menggunakan tema ya. Sehingga PowerPoint kita itu ada semacam ada temanya. Nah lalu kenapa saya banyak pakai icon-icon ya? Karena kalau begitu kita semua pakai gambar ya, memang pakai gambar yang besar lalu kasih tulisan ini, saya kan udah pernah ajarin ya, ini memang cara paling mudah dan langsung bagus, ya kan? Tapi kalau semuanya gambar begini, akhirnya kesan temanya itu jadi hilang. Kesan temanya itu jadi hilang. Kalau pernah nonton ini ya, coba nonton apa presentasinya Steve Jobs ya, itu kalau produk Apple itu dia selalu itu terus dari sejak dulu sampai bahkan sampai Steve Jobs udah meninggal dia punya background itu nggak pernah ganti-ganti dan selalu objeknya itu nggak pernah pakai gambar yang penuh begini ya karena itu tadi
kesan temanya jadi hilang. Nah, jadi itulah kenapa saya sering pakai icon-icon atau yang sifatnya gambar, tetapi belakangnya itu tetap background background tema. Nah, oke, terus saya mau tunjukin apa tadi ya. Oke. Nah, lalu kalau nah ini seperti ini kan ini udah jelas ya. Nah, ini seperti tulisannya ya, ini warna kuningnya ya pakailah warna kuning yang di tema. Nah, berarti pakai kuning ini ya. Ini kayaknya nyala. Bukan. Ini kayaknya ada outline-nya juga. Bisa format text fill-nya itu ini sudah, nah ada ininya kayaknya. Ini no outline. Oke. Oh iya, ada outline-nya. Iya, ada outline ya, makanya warnanya enggak. Oh ya. Nah, jadi kadang-kadang ada suka nggak sengaja kita pakai outline. Iya, Karena ya. gini outline-nya orange, nanti yang menonjolnya orange-nya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti kalau saya lebih suka sih ini di bawah ya. Nah, karena juga mengurangi space. Nah, oke, apa yang maksudnya align? Nah, ini udah align sebetulnya. Align itu ya, kalau kita geser-geser objek, ya, saya nggak tahu di sana kelihatan nggak ya. Itu kan ada kayak garis titik-titik merah. Kelihatan. Nah, itu tuh yang membantu kita supaya ini tuh tengah atau enggak. Nah, jadi kalau kayak begini, kita harus pastikan supaya di tengah. Ya kan? Nah, tinggal kita tentukan kiri kanannya di sebelah mana. Kan? Nah, seperti gini misalnya. Nah, lalu warna belakang tulisan ini itu ya memang gimana? Saya juga belum terlalu ngerti rumusnya ya. Tapi biasanya umumnya itu yang lebih nggak usah mikir itu kasih warna hitam. Atau ini kan ada temanya ya, kasih aja warna paling gelap ya. Atau karena misalnya saya coba pakai ini. Nah, ya kan? Warna lebih gelap. Oke, nah ini pun sama ya. Oke, nah seperti ini kan ini gambarnya, cuman ya itu tadi kalau saya lihat ini gambarnya dari matahari terbit ke tenggelam. Sebetulnya idenya sudah bagus. Ya saya nggak kepikiran pakai gambar ini. Saya juga mau masukin tadinya, cuman sudah terlambat, saya udah keburu kirim. Nah tapi kalau ini mataharinya dari terbit ke tenggelam, padahal kan harusnya kan dari terbit ke matahari. Ah, kalau ini kan terbalik. Tapi nggak tahu ya warna langitnya tuh kayak nggak ganti-ganti ya. Kalau kita pakai gambar ini kayaknya masih bisa diakalin. Kita bisa akalin seperti ini ya, karena warnanya nggak tambah gelap juga, ya kan? Kayaknya warna langitnya tuh kayak sama terus. Nah, kita bisa rotate, flip. Ah, ya. Gimana kah? Ini kan ada di sini kan ada rotate right, rotate left, flip vertikal, flip horizontal. Flip horizontal, jadi kesannya dari terbit ke tengah hari, ya kan? Rotate. Ya, lalu kalau menurut saya ini terbitnya terlalu banyak ya. Jadi yang tengahnya yang bagian bawahnya ini nggak usah dipakai, yang atasnya aja mungkin. Nah, ini malah jangan dipotong. Itu namanya kalau cari gambar itu sun sequence. Ah, sun sequence. Nah, itu bagus ya, kata kuncinya itu penting. Sun sequence. Nah, coba jadi kalau bisa nemu lagi sun sequence yang dari cuman itu sih aku nyari-nyari, dia cuman punya ini sama satu itu orang mancing. Jadi tiga sih, pagi, siang, sore gitu. Nah, ini lebih ini ya. Kita taruh, aduh saya lupa, harusnya tadi saya duplikasi dulu. Nah, kita taruh begini misalnya. Hidup orang Kristen harus mengikuti pergerakan matahari, ketika matahari terbit harus bangun.
Oke. Ini kita taruh begini. Itu kenapa bisa dari kanan ke kiri kok? Maksudnya idenya kanan ke kiri, terbitnya timur ya kanan itu. Kalau terbit dari mana ya? Salah saya. Dari timur tuh Pak. Timur kok. Oh, kebiasaan asal lihatnya itu kiri ke kanan. Jadi memang udah bener begini ya? Iya. Oh, oke. Thank you. Berarti saya salah dong. Nah, ini kan nggak terlalu banyak ya. Kalau tadi kan urutannya dari bawah ke atas. Cukup satu begini udah lumayan lebih jelas. Nah, cuma kalau misalnya bisa ada cahayanya itu yang, ini kan kelihatannya itu apa ya? Warna langitnya kok sama semua gitu. Harusnya kan agak, dari sini mungkin agak biru tua, ya terus makin ke sana makin gelap. Iya. Itu gimana cara kalian? Ya udah enggak, ini udah dari sananya begini. Kalau kecuali kita agak rajin ya kita bagi-bagi ya. Sudah rumit lah. Gini aja nggak apa-apa sih. Yang penting kan jelas ke siang hari, ya kan. Nah, ini teksnya. Nah, jadi kalau teks yang panjang begini, biar kita pasti tengah ya, pasti tengah dengan baik, kita tarik aja sampai ke ujung slide. Ininya. Tarik sampai ujung slide. Nah, kalau menurut saya kalimat ini udah cukup ya. Ketika matahari terbit harus bangunnya, nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, lalu kita penggal di mana yang cocoknya. Hidup orang Kristen harus mengikuti, hidup orang Kristen harus, misalnya mengikuti pergerakan matahari. Nah, kalau gambar yang sudah penuh di tengah begini ya, kalau di pinggir begini kurang cocok kan. Oke, tapi kalau kita bisa mau taruh pinggir sini. Nah, ini yang disebut alignment ya. Kalau yang paling bagus gimana kalau kita mau begini rata kirinya? Patokan rata kirinya mana? Patokan rata kirinya ya yang kiri di sini nih. Biar lebih jelas ya, Kak. Patokan rata kirinya itu ini. Bu ya. Biar jelas. Patokan rata kirinya di sini nih. Nah, ya kan? Nah, jadi ini sepertinya kecil ya. Sepertinya kecil, tapi itu pengaruh. Nah, jadi kita geser, taruh di sini ya. Nah, rata di kiri ini, itu udah jadi satu perbedaan yang besar. Ya kan? Nah, sebetulnya ini masih ada selah begini. Nah, kita ratakannya itu huruf H-nya benar-benar sampai di garisnya. Nah, langsung beda gitu. Itu maksud saya itu alignment. Jadi kita harus tentukan dia itu di kirinya itu sekiri apa, kita lihat objek pembandingnya. Kalau sepertinya udah jelas. Dia ada warna hitam di sini kan. Nah, harus usahakan sejajar dengan yang di sana. Nah, itu akan menimbulkan jadi kesan rapi. Nah, lalu seperti ini kan objeknya demikian ya, kita usahakan misalnya di tengah ya kan, ya harus tengah. Lalu setelah tengah, ya ini mungkin nggak mesti harus terlalu tengah yang mendatarnya karena ada tulisan ya kan. Nah, jadi demikian ya. Nah, seperti ini kan ya. Oke, kirinya sudah sama. Tapi kita lihat atas bawahnya. Ini kan ada jarak juga, ada space ya. Nah, di bawah ini ada space segini. Nah, ini sama. Kita usahakan yang di atasnya itu juga space-nya sama. Jadi kesannya rapi. Nah, ya kan. Nah, jadi kesannya itu rapi. Itu yang maksud saya itu alignment-nya. Nah, jadi kita berusaha supaya itu ada patokannya gitu. Kenapa rata kirinya di sebelah situ dan demikian. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi beda ya, jauh lebih rapi kan daripada tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada space yang cukup. Tadi di sini terlalu mepet. Waktu yang pertama itu sampai ke sini. Kan space-nya nggak enak. Nah kalau gini kan kesannya. Nah ini yang gini-gini kita harus pelan-pelan harus membiasakan. Akhirnya nanti kita makin lama makin tahu. Akhirnya dengan perubahan yang sederhana, tapi langsung terlihat lebih baik. Oke.
Nah, ini sama ya. Seperti ini sinar terang kepada orang lain. Oke, saya nggak mau terlalu masalahin dulu gambarnya ya. Tetapi, nah ini lihat yang atasnya, yang tulisannya. Ini kiri kanannya itu, nah usahakan tepat aja di slide-nya. Oke ya, saya geser ke ini. Nah, kalau tulisannya jadi jomplang begini kan memang jelek ya. Orang lainnya kok di bawah. Kita kecilkan aja nggak apa-apa. 36 misalnya. Lalu karena orangnya kan pada di tengah. Ini kan orangnya di tengah. Kalau orangnya nengah begini ya, objeknya nengah gini, tulisannya pun bagusnya nengah. Ya kan? Warna belakangnya apa? Kalau menurut saya warna belakangnya itu, pilih warna itu lebih baik yang gelap-gelap aja. Tulisannya yang terang. Maksud itu, kayak gini. Nah, jadi karena yang lain-lain kan demikian ya. Jadi kalau bisa itu sebetulnya yang belakangnya ini, apa yang di belakang itu warnanya disamain aja sepanjang ini. Gelap, kalau gelap-gelap, maksudnya gelap. Jangan nanti yang satu warna kuning, nanti merah, dan lain sebagainya. Nah, sama kan juga harus membawa sinar terang kepada orang lain. Oh, ini sama ya dengan atasnya. Nah, sama ya, seperti ini lebih baik digeser aja sampai ke ini. Ujung ke ujung. Nah, ininya yang terang. Nah, ya. Karena gini, oh ya ada satu lagi ya. Saya perhatikan kalau kita pakai Zoom, kalau kita pakai Zoom itu ya agak beda dengan pakai proyektor. Saudara saya perhatikan nggak ya? Kalau pakai proyektor itu kan orang ngelihatnya jauh-jauh. Kalau pakai Zoom itu di depan mata, langsung di depan mata. Ya kan? Entah pakai handphone atau pakai laptop. Jadi apa ya? Pertimbangan huruf kita agak lebih kecil dari yang biasa, masih agak mending. Kalau biasa kan saya pernah kasih tahu 32, paling kecil 28. Tapi kalau pakai Zoom ini, karena langsung di depan mata itu agak nggak usah dipaksain ke 40, nggak masalah. Karena orang lihatnya itu langsung di depan mata. Apalagi kalau misalnya orang itu pakai laptop pasti akan jelas. Oke, nah ini saya nggak ada komen di sini ya. Jadi cuman kalau saudara-saudari lihat yang punya saya pakai langsung pilihan kan, orang lagi tidur sama Tuhan. Ini ada sih pilihan. Oke. Pertama dia pilihannya tempat tidur dan Tuhan. Oke, ini saya skip aja, nggak ada komen. Mengapa harus bangun pagi? Nah ini ya itu tadi ya, kalau masalah latarnya sudah saya perhatikan. Nah jadi kayak gini, coba saya pengen tahu ini tengah nggak ya? Ini kayaknya belum tengah ini. Belum. Nah jadi, kita geser, nah kan udah ada tengahnya kan? Ada tengahnya, nah kita agak ke bawah dikit. Nah, itu udah lebih rapi. Oke. Nah, ini udah agak lebih enak. Nah ini juga sama. Ini geser agak ke pinggir, langsung pinggir sama pinggir. Lalu gini. Sorry. Hurufnya dikecilin aja. Nah, tapi kalau saya ini boleh ya, ini juga bagus karena warna rumputnya itu hitam. Jadi enak langsung bacanya ya. Nah, cuman kadang kalau saya perhatikan, kalau gambar orangnya, objeknya itu di pinggir, bagus juga kalau tulisannya itu di pinggir orangnya. Tapi ini kayaknya lebih bagus di bawah sih. Cuman ini saya kasih tahu aja alternatif lain ya. Nah, biasanya saya pakai kalau objeknya di pinggir, tulisannya itu di pinggirnya orangnya tersebut. Nah, lalu ratanya rata kiri. Nah, lalu taruhnya di mana ya? Taruh di tengah-tengah.
Itu harus pakai solid fill. Ini alternatif yang lain. Nah, kan saudara sih pasti sering saya lihat formatnya kayak begini ya. Nah, jadi ini namanya, saudara boleh cari sendiri ya, rule of third. Yang waktu itu ya, yang di YouTube itu. Kalau kita lihat handphone kita, kalau kita foto ya, itu kan suka ada mode, ada grid-nya. Grid itu ada garis-garisnya kan. Ada garisnya itu membagi apa? Membagi kamera itu jadi 3 bagian. Nah, grid itu kayak gini nih ya. Saya coba insert table. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat kamera kita, kadang waktu kita foto itu, bukan kadang, pasti ada itu. Pasti ada mode, nanti itu ada garis. Ada garis-garis. Jadinya saya kotak, garis kotak. Ya, ada kotak-kotak begini kan, ada 2 garis begini yang membagi 3 bagian sama bawah 3 bagian. Nah, rule of third itu ya, jadi ada teori fotografi sebetulnya, teori gambar juga. Kalau kita mau gambar itu bagus, ya, kalau foto bagus atau apa itu, objeknya itu harus ditaruh di titik-titik pertemuannya itu. Nah, di sini nih, di titik-titik ini nih. Nah, kok saya bikin shape-nya nggak bisa pakai situ. Jadi, kalau mau bikin objek yang bagus itu ya, kalau ini fotografi atau apa ya, taruh objek itu justru di pinggir, di titik-titik ini, titik fokusnya. Nah, di sini, di titik ini, titik pertemuan garis-garis ini. Ini yang disebut maksudnya hukum 3 bagian. Makanya, kalau kita kan, banyak orang kalau foto itu suka, berfoto itu kita suka taruh wajah kita di tengah kan, orang berdiri di tengah. Nah, tapi kalau sebetulnya itu yang bagus itu justru objek itu harus di pinggir, bukan di tengah. Oke, saya masukin gambar ini contohnya ya. Saudara-saudari kapan aja boleh nyela ya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini ya. Coba lihat, wajah orangnya itu di mana? Di sini. Ya kan? Jadi kalau gambar yang bagus itu justru objeknya itu, nah, objek utamanya itu di titik-titik ini. Jadi kalau pilih gambar, itulah kenapa kalau saya pilih gambar, seringnya yang di pinggir-pinggir. Apalagi kalau kita mau pakai tulisan. Jadi ada space untuk tulisan di pinggirnya yang satunya. Lihat ya, objek mukanya itu di situ. Nah, tapi kalau kayak gambar-gambar, oke ya, ini contoh gambar yang bagus ya kayak gini memang sebetulnya. Tapi kalau kita taruh gambar, contohnya gambar, nah ini, oke ya. So, garis-garisnya kok hilang? Nah, dia kan di sini titiknya. Di sini kan titik utamanya. Makanya gambar yang objeknya di tengah itu kurang bagus sebetulnya. Karena apalagi kalau kita mau pakai tulisan. Karena otomatis tulisannya di bawah. Nah, kayak gini kan, kasur gini nih objeknya itu nggak di titik-titik yang saya maksud itu. Nengah begitu, ya kan? Nah, ini juga sama kan. Nah, kalau kayak gini contohnya. Nah, dia kan di pinggir kelapanya. Ini pasti lebih bagus daripada kayak gini. Kayak gini kan langsung di tengah mataharinya. Nah, jadi kalau pilih gambar, mendingan pilih yang objek-objek utamanya itu di pinggir-pinggir, entah pinggir kanan atau pinggir kiri. Jadi waktu kita khususnya mau taruh tulisan itu lebih enak naruhnya. Oke,
Ini contoh satu lagi ya. Ini saya kemarin udah kasih juga di grup. Nah, seperti ini pun ya, saya cuma pakai pengubahan sederhana ya. Waktu saya klik teksnya, nah ini ada kelewat ke gambar kan. Nah, saya geser. Nah, dia perciskan aja di gambarnya. Hijau sama. Nah, cuman kan kita lihat ini kan terlalu mepet. Ya kan? Terlalu mepet kiri, terlalu mepet ke kanan. Ini kita bisa kasih spasi di text option, lalu kasih margin, bukan spasi, margin ya kan. Nah, marginnya kiri kanannya disamain supaya itu tadi kesannya itu bagus. Nah, kita lihat 07 lah ya, ini sama 07. Ya kan? Nah, ini tinggal apa? Nah, cuma mungkin kita lihat kalimatnya kan nggak enak. Nah, ini supaya mengambil makanannya seperti ini. Nah, cuma kan jadi space kanannya kan nggak kelihatan. Ya kan? Margin kirinya jadi kecil, margin kanannya kelihatan jadi besar. Ini kita tambahin aja ukurannya jadi 44, nggak apa-apa. Nah, lalu margin kirinya kita tambahin aja. Text, option. Nah, jadi kesannya lebih tengah. Nah, ini aja udah lebih bagus ya daripada tadi. Aduh, saya lupa yang pembandingnya tadi saya hapus. Oke ya. Jadi, setelah itu, kayak saya keluarin dulu, balikin dulu supaya ada pembandingnya. Oke, ini pokoknya nanti udah jadinya seperti ini. Ini saya bikin tadi ukurannya 40, nah oke ya. Lalu alignment kirinya, nah besarin lagi aja. Oke. Itu di mana tadi lihatnya kok? Ini kan pencet ini. Mana tuh? Nah, di sini kan ada text option. Bentar. Text option. Format ya? Ya, format text option. Terus ada yang bagian margin. Mana itu? Align, bukan? Saya kasih akses ini ya. Screen share ya. Ya. Soalnya dari handphone ini. Oh, dari handphone. Oh, ya nggak ada kalau dari handphone. Ada dari laptop. Nah, seperti ini ya, udah seperti ini. Saya akan taruh dia supaya di tengah. Nah, kan tadi kan posisinya jadi agak begini. Nah, kita taruh di tengah. Nah, kita geser-geser sampai keluar. Nah, keluar warna merah. Oh. Nah, tanda dia sudah di tengah. Nah, ini udah lebih bagus. Dia udah lebih tengah. Nah, kalau kita lihat, space hitam yang bawah sama atasnya masih agak banyak ini. Oh, kita besarin lagi aja. Nah, ya kan? Kalau bikin alamat itu sebenarnya nggak usah pakai tanda kurung, nggak usah pakai titik juga. Nah, gini aja. Malah kita enter aja. Nah, ini kan kalau di enter jadi nggak tengah lagi kan? Tarik lagi. Nah, jadi tengah. Nah, gambarnya, kalau kita lihat gambarnya, ini kan memang ada banyak orang. Tapi orang yang paling menonjol yang perempuan yang ini nih, yang paling bawah. Mukanya itu ngelihat ke kanan. Nah, saya udah pernah bilang ya. Mukanya itu diarahkan ke tulisan. Ini bisa dua cara. Cara pertama, ya kita bisa flip horizontal. Nah, ini jadi lebih bagus daripada ini. Jadi kalau ada objek yang ada wajahnya, wajah itu jangan berlawanan dengan tulisan. Nah, wajah itu diarahkan ke tulisannya. Oh iya, benar ya. Ada pilihan. Hanya perlu pengubahan demikiannya. Ini asalnya semula seperti ini, sekarang seperti ini. Kok boleh dulu nggak kok? Tadi pencet mana kok? Yang mana? Mengubah posisi ya nih. Jadi rotate. Picture format. Ada bagian rotate objects. Kita flip.
flip horizontal. Nemu nggak kok Isa? Iya, sudah saya foto. Tutorialnya. Nanti baru dicoba, belum ada gambar soalnya. Oke ya, jadi ini sederhana ya. Jadi coba lihat ya. Ini cuma saya mengubah sederhana. Dari sini ke sini saya cuma ubah alignment. Ya, makanya alignment ini penting. Alignment ini penting sekali. Jadi itu membuat PowerPoint kita itu jadi apa ya? Kesannya tuh rapi gitu ngelihatnya itu. Ini melalui mengubah seperti ini, ya kan? Spasinya, apanya, ya kan? Lalu gambarnya. Jadi alignment ini penting. Oke ya. Ini saya ubah ini, tapi kata Erlin nggak bagus ya kalau latarnya. Memang nggak bagus sih, bagusan tetap hitam. Lebih ke hitam. Nah, bagus tetap hitam. Kenapa? Ya itulah tadi, karena ini objek gambar yang nggak ada apanya. Karena ini objek apa ya? Karena ini objeknya ini gambar bukan icon, ya kan? Jadi seperti ini, nggak apa-apa. Atau kalau menurut saya supaya tetap kelihatan temanya, ya ini nggak tahu, coba ya, kita coba tes saja ya. Warna belakangnya coba kita tetap kasih warna belakang tema. Temanya kan biru. Kita lihat ya, siapa tahu lebih bagus. Ya, nggak tahu bagus mana menurut saudara-saudari. Hitam. Tetap hitam ya. Hitam kok. Tetap hitam. Oke. Makan rohani yang diberikan Tuhan. Nah, ini kan udah tengah seperti ini kan, ini juga belum tengah ini. Belum tengah. Nah, oke. Sepertinya kan udah tengah. Nah, lalu kita lihat, nah ini kan objeknya yang saya bilang ya, dia objeknya di pinggir. Objek yang di pinggir itu memang lebih enak daripada objek yang di tengah. Kalau udah di tengah, pasti hurufnya, tulisannya kita taruh di bawah, dan itu kurang rapi, bagus seperti ini. Nah, tapi kan ini agak menutupi Alkitabnya kan. Nah, kita bisa akalin bagaimana, ada dua cara. Cara akalinnya, hurufnya dikecilin, atau gambarnya ini kita crop. Kita crop, ya. Lalu kita geser agak ke sananya lagi. Nah, tapi kita harus besarin supaya ruang sananya jangan kosong. Nah, Gimana? Kan gini. Gambar. Ini kan Alkitabnya nempel sama tulisan ini kan? Iya. Ya kan, gimana supaya kita geser? Kalau kita geser langsung begini kan, ya bisa juga, tapi kan jadi bolong. Oke. Nah, gimana untuk ngisi bolongnya ini? Itulah kita gunakan crop. Nah, lalu kita ininya isi sampai penuh, gambarnya kita tarik dari pojok. Nah, jadi ruang kosong itu keisi. Nah, demikian. Oke, gambar ini. Nah, ini kayak seperti ini ya. Ini saya buang, kata memperolehnya dibuang ya. Karena ya sebetulnya itu bukan yang utamanya ya. Itu bisa pakai verbal. Lalu karena objek gambarnya ini tengah, maka tulisannya itu paling bagus tengah. Kalau saudara saya perhatikan punya saya, nggak tengah, taruh di kanan, karena di sebelah kirinya ada saya tulisan 4 rahasia. Ya kan? Boleh juga 4 rahasianya di atas, sisanya di tengah. Ini lebih alignment-nya lebih bagus kayak gini. Nah, ini seperti ini pun sama ya. Nah, seperti gini, oke ya. Nah, seperti ini ya. Ini gimana? Ini kan ditaruh di tengah nutupin objeknya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, nah kalau kayak begini cara naruh kata-katanya gimana? Kita lihat ya di sebelah kanan sama sebelah bawah itu setidaknya agak mirip-mirip. Dia punya apanya? Dia punya space-nya. Oh, ini belum di crop.
Nah, oke. Nah, jadi kan kita lihat ya. Kalau begini kan sebelah kanannya banyak banget, sebelah kiri bawahnya cuma sedikit. Nah, cuma sedikit space-nya. Oh, di crop ya. Jadi biar nggak banyak space yang ininya ya. Maksudnya tuh gini, kita samain margin kanan sama margin bawah itu disamain. Kalau dia kan margin kanan kan lebar, tapi di bawahnya kecil, sedikit. Kita samain aja margin bawah sama ininya. Ini udah jauh lebih rapi. Kita tes ya. Ya kan? Biar ke tangannya nggak ketutup. Hah? Atau gimana sih? Bukan. Ini kan gini. Begini nih maksudnya nih. Ini dari kiri ke kanannya ini segini nih lebar nih. Ya. Tapi di bawahnya cuma seiprit nih. Oke. Nah cuma segini kan? Ini nggak seimbang gitu. Jadi kalau ininya cuma sedikit begini, kita taruh juga ininya mepet aja. Kurang lebih seukuran margin bawah sama kanan itu disamain. Nah, itu akan jauh lebih rapi. Ini tips untuk naruh kata-kata. Nah, oke ya. Nah, ini Excel. Nah, ini seperti contoh. Ini idenya sangat bagus. Pakai Excel. Nah, cuman kenapa jadi susah? Kira-kira kenapa coba? Yang bikin dia tuh jadi kurang bagus. Ide pakai Excel-nya udah bagus, tapi gambar ini kenapa jadi kurang bagus? Tahu. Karena gambar Excel-nya di tengah. Coba aja cari gambar Excel ya, yang Excel-nya tuh gambarnya itu di pinggir begini. Ada sih kok, tapi nggak ada pintunya. Ya, pokoknya maksud itu kayak gitu ya. Nanti tulisannya kita taruh di pinggirnya. Pasti lebih bagus. Jadi kalau objek yang tengah-tengah gini memang sulit jadi bagus. Ini seperti ini ya. Ini objeknya itu di tengah. Pasti naruh tulisannya jadi susah. Dan ini agak agak kurang. Ini penekanan gambarnya itu bangun pagi. Bangun pagi kan. Penekanan katanya itu bukan di bangun paginya. Faedah rohani kalau kita lihat. Ya kan? Makanya saya pakainya gak gambar orang bangun pagi, saya pakai gambar orang lagi apa ya, baca Alkitab atau apa lupa saya. Nah, karena penekanannya faedah rohani. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan dulu. Aku belum nangkap tadi yang margin itu gimana caranya biar dia tengah kok. Biar tahu dia tengah. Alignment ya. Margin. Alignment-nya. Ini kan kalau kita pilih teks begini ya, kan kita kalau geser-geser, dia nanti ada, nah di tengah-tengah itu, nah ini lihat ya, ada garis merah putus-putus, kelihatan nggak? Terus? Nah kalau kita terus ke bawah lagi, nanti ada garis merah juga putus-putus yang mendatar. Berarti objek kita sudah di tengah banget ini. Atas bawah tengah. Kalau merah? Iya. Kalau merah begini berarti vertikalnya sudah tengah. Kalau merah begini horizontalnya juga tengah. Yang mana nah? Tengah. Ini terhadap ini loh ya. Jadi tengah juga ada aturan, ada tengah terhadap slide-nya sendiri, ada tengah terhadap objek yang lain. Nanti saya akan lihatkan yang terhadap objek yang lain. Nah, jadi usahakan tengah gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Bruno, gimana Bruno?
Oke ya, sekarang saya lanjutkan ke yang PowerPoint kemarin. Kalau PowerPoint yang kayak saya gitu, ada ini nggak, saudara-saudari? Ada Pak, Bu. Oke, tunggu ya. Sekarang kita lihat PowerPoint yang kemarin. Sekalian, supaya saudara-saudari nanti kalau bikin, nah kalau bisa mulai ini. Kalau saudara-saudari ada dalam minggu ini ada project bikin PowerPoint untuk sidang apa ya. Buat aja yang sidang utamanya. Jadi yang untuk hari Minggu itu nggak mesti buat. Tapi yang penting itu adalah latihan buatnya. Iya, ya. Saya matiin dulu aja sebentar ya. Iya. Oke. Nah, seperti ini kan pasti dia ini tengah. Tulisan ini pasti tengah. Kalau kita geser-geser, nah, lihat ya, saya pasti taruhnya tengah. Ada titik-titik merah di tengahnya. Oke. Nah, ini contohnya lagi. Apa ada space yang cukup untuk tulisan. Jadi sebetulnya saya mau ngasih contoh apa ya? Oh ini nih, saya mau kasih contoh yang ini. Nah, ambil contoh seperti ini ya. Mungkin saudara-saudara juga pasti sering bikin kayak gini ya. Ini kan ada beberapa tulisan terpisah-pisah. Nah, tapi sama, kita harus pastikan dia itu alignment-nya bagus ya. Ambil contoh kan di sini ada di bawah atasnya langkah praktis. Lalu di bawahnya ada perkataan-perkataan lain. Nah, ini kirinya itu benar-benar harus rata. Nah, untuk memastikan benar-benar rata ya, kalau udah sampai banyak, apalagi kalau kadang-kadang ada 6 poin ya, seperti ini. Nah, caranya gimana? Kalau kita begini-begini ya, mungkin kadang-kadang kita kegeser 2.2 ini nggak akan kentara rata atau enggak. Ya, tapi kalau udah kita pasang, nah kelihatan nanti kurang rata kan. Tapi kan dikit itu. Gimana kita supaya bikin dia rata? Caranya bisa kita geser-geser sampai nanti ada yang garis-garis merah. Itu membantu kita menunjukkan dia sudah rata. Ya. Atau ada cara lainnya itu kita pilih semua. Oke ya. Setelah itu kita arrange. Lalu align kiri, align left. Nah, ini align itu ada align di slide atau ke objek-objek yang dipilih. Ini kan objek yang dipilih, ya kan? Kita align left. Maka otomatis dia pasti rata kiri. Nah, lalu kita lihat ya, di sini itu kan ada spasinya nih. Di kotak yang pertama, tulisan inspirasi dan respons tiap hari, dengan pada hari Sabtu malam, itu kan ada spasi. Di sini juga ada spasi. Nah, spasi-spasi begini ya, usahakan harus benar-benar sama. Gimana caranya supaya spasinya sama? Kita geser. Nanti dia di sebelah kanan, kalau diperhatikan ya, itu ada, kelihatan nggak ada petunjuk warna merah yang nunjukin merah sama. Iya, Bu. Nah, itu nunjukin bahwa spasinya itu di sela-sela itu sama sela-sela bawahnya itu sama. Nah, gini-gini harus diperhatikan juga. Kalau enggak, nanti nggak rapi. Nah, kalau kayak gini kan nggak enak ngelihatnya. Nah, contohnya saya mau spasinya lebih pendek. Ini kita geser sampai keluar. Nah, sampai keluar tanda begini. Berarti spasi atas bawahnya sudah sama. Nah, jadi spasi-spasi ini harus diperhatikan. Apalagi kalau kita bikin, ya itu tadi ya, kita bikin sampai ada 6 poin ya. Kadang kan saya juga suka bikin ya. Kalau agak males mikir gitu ya, saya kan juga suka bikin sampai ada 6 poin. Misalnya contoh seperti ini ya. Ya, saya suka bikin kayak gini kan. Lalu ada 6. Misalnya. Nah, biasanya kalau objek yang kedua, kita taruh di bawahnya. Nah, kita tentukan misalnya spasinya segini. Lihat, kalau kita lihat ya, kiri kanannya itu ada yang garis merah, itu menunjukkan dia sudah senternya sama. Nah, begitu kita duplikasi yang berikutnya, otomatis spasinya itu akan ngikutin. Nah, jadi
ini spasinya sama. Jadi kalau, tapi belum nengah nih dengan slide-nya. Kita bisa geser-geser kan? Nah, geser-geser sampai ketemu tengah. Nah, tapi kalau nggak ketemu gini-gini yang nggak ketemu, kita pengen tahu tengah gimana? Nah, kita ke arrange, align. Nah, align-nya to slide. Jadi di align ke slide, ke center, maka dia baru tengah. Demikian. Oke. Nah, jadi ini penting ya, naruh tengah, terus ya kayak begini-begini, ukurannya sama. Itu tergolong salah satu yang penting, sehingga slide kita itu terlihat rapi. Lalu ini ya, kadang-kadang kalau nggak sadar ya, kita ini beda-beda dikit. Misalnya ini seperti gini, ini jadi jelek. Nah, kita harus pastikan gini-gininya itu sama ukurannya. Atau ini kita kegeser satu kursor aja, itu sudah beda. Mungkin nggak akan terlalu kentara, tapi langsung kelihatan ada yang nggak rapi. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Belum kok. Belum ya? Nah, contoh seperti ini pun sama ya. Nah, ini hurufnya kecil-kecil. Ini tahu nggak saudara-saudara ya? Ini saya bikinnya ini skala beneran ini. Kalau membuat kayak tulisan kecil gini, pengkajian kristalisasi Yeremia dan ratapan biar rata gitu gimana kan Y-nya agak keluar sedikit tuh. Bisa nggak nih kayak gini diratakan? Oh, nggak bisa. Ini kan memang align-nya tengah. Align-nya ini maksud bukan align-nya. Ratanya nih, teksnya itu center text. Oh. Jadi ini kan rata kiri, ini tengah, rata kanan. Kecuali justify, tapi jadi jelek. Kalau saya lihatin bukunya yang memang tengah begini. Oh, siap, Bu. Ya. Bukunya. Oke, ini sedikit tambahan ya. Oh, bukunya teh tengahnya itu dan kok, dan itu di spasi lagi bawah. Oh, iya teh itu. Gini. Ratapan di bawah lagi kok. Oh ya bisa. Gini maksudnya? Iya, tadi aku nggak lihat sih kok. Tapi kita pikir gimana cara biar rata tengah itu aja. Jadi Y-nya itu mirip sama si K itu. Oh ya ya. Bisa diatur-atur lah, bisa. Siap, Bu. Ya, jadi ini saya bikin ini saya foto FKKP. Tadinya saya mau FKKP yang saya foto langsung saya tempel, tapi itu gambarnya jelek ya. Jadi saya bikin sendiri. Jadi bikinnya itu yang ngikutin FKKP-nya supaya. Terus gradasi warnanya kok bisa hampir sama ini gimana kok? Kuningnya kok. Harus rajin. Yang paling. Ini kan bukan FKKP ini. Nah, FKKP-nya kan? Salah. Ini kan bukan FKKP-nya. Ya kita kecil kan? Kecil. Terus saya crop kan? Saya crop. Ya, sorry. Nah, tadinya saya mau tempel begini aja. Cuman kok jelek ya? Hasil fotonya jelek, atau mungkin kalau di-scan bagus kali. Ya kan? Jadi ya saya bikin aja kotak pakai apa? Pakai shape ya. Bikin kotak pakai shape, ikutin warnanya, bikin gradasi-gradasi, cari yang kuningnya sama. Kan udah tahu kan cara nyomot warna dari gambar ini. Cari-cari aja. Itu coba diulang bentar kok yang nyomot nyomot gambar lupa aku dah. Oh, nyomot warna ya. Oke, saya bikin dulu ini gini ya. Terus saya bikin kotak kan. Kotaknya ya dikira-kira lah supaya mirip dengan ini ukurannya. Oke kan. Nah, misalnya kan warnanya pasti kuning kan. Nah, ikut pakai kuning. Pasti ini harus gradien. Apalagi kalau ini bukan gradien lagi, bercak-bercak. Cuma kan susah lah bikin bercak-bercak. Kita bikin gradien aja. Bikin gradien.
Nyomot warna, begini caranya nyomot warna. More colors. More colors. More colors, terus yang dot ini kita ambil. Ambil warna kuning yang mana lah di sini misalnya. Cuma kan itu kan hasil fotonya terlalu gelap ya. Nah, inilah kuning, ini kurang. Ya cari-carilah sampai akhirnya intinya dapatlah seperti ini. Ini gradasinya ada putihnya kalau nggak salah ya. Kalau gradasi yang ini. Seperti ini nih. Sampai 4 bagian saya bikin. Ada kremnya, ada ini. Mantap. Nah ini kan kita lihat ya, karena kita bikinnya sampai dibikin skala kayak gitu ya. Orang begitu lihat tuh jadi kesannya tuh rapi gitu. Ya kan, rapi. Bagus. Nah, terus cuma saya tuh ada kesalahan awalnya itu saya ada kesalahan saya waktu bikin buku gini saya nggak pakai skala. Tapi saya lihat kenapa kok jadi agak beda, kenapa ya? Apa yang kurang bagus? Ternyata ya itu tadi saya nggak perhatikan. Saya ubah nih jadi bentuk skala benar. Nah, ini kan kelihatan kayak bukunya kan? Dibanding kayak gini. Lalu saya bikin dari sini. Oke, ini supaya saya lihat dari sini ke sana. Nah, saya pindah ke sebelah kanan kan. Nah, lalu ada kesan bukunya tuh dibuka, betul nggak? Nah, jadi ini pakai transisi mode. Lalu saya langsung after, nggak pakai on mouse click. Jadi dari sini langsung pindah ke sini. Di sini pakai wipe dari kanan ke kiri. Hasilnya ya itu tadi seperti buku dibuka. Bukunya geser ke kanan lalu membuka buku. Nah, okay. Nah jadi saudara-saudari kalau PowerPoint yang saya bagi itu ya, saudara-saudari boleh sambil coba-coba dilihat ini pakai transisi apa, gimana itunya. Nah jadi kalau kita makin lama begitu ya, makin lama kita jadi makin tahu, oh seperti itu. Contohnya kayak ini, mana turun dari surga, misalnya contoh ya, mana turun dari surga. Mana sih? Nah, ini pakai apa? Ini pasti pakai mold kan? Itulah mengapa harus punya yang baru. Beli dulu. Nah, lalu coba-coba ditiru, coba bikin sendiri. Oke, terakhir. Bisa, aku udah punya yang baru. Ini terakhir ya. Terakhir, icon itu kita bisa break. Oke, ini saya ambil contoh ini saya dapat dari mana? Ini icon orang tidur ya. Insert icon. Icon itu bisa di break. Oke, ini orang tidur. Ini kan satu warna ya, satu warna. Ya kan? Udah ada orang tidur ya memang ya? Ya sudah ada, makanya itulah kenapa harus yang terbaru. Kalau diwarnain kan, kok warnanya satu warna semua berubah semua kan? Kenapa saya bisa bikinnya kok jadi begini? Warnanya kok bisa beda-beda? Seolah-olah pakai selimut kok ya? Ya gimana caranya? Kita klik kanan, lalu di sini ada ini, convert to shape. Oh. Convert to shape. Nah, jadi dia jadi bagiannya terpisah-pisah. Kepalanya terpisah sendiri, badannya terpisah sendiri, selimutnya terpisah sendiri. Ini kita bisa ungroup bahkan. Ini kita tergroup ya, bisa ungroup. Nah, bahkan kita bisa geser-geser ini. Nah, ya kan? Nah, jadi terus saya warnain lah saya warnain kan. Nah, warnanya saya pakai yang temanya ini. Selimutnya ya, selimutnya pakai warna coklat ya. Nah, pakai yang ini. Ya kan? Betul nggak ya? Kayaknya agak coklat. Nah, tapi coklatnya pun saya nggak sembarangan ngambil warna coklat. Saya ambil warna coklat yang ada di tema. Mana yang agak kecoklatan. Nah, ini. Jadi, warna itu usahakan pakai yang ada di tema. Supaya PowerPoint kita itu satu tema. Nah, terus ini saya kasih warna coklat tua kan. Warna coklat tua. Nah, mungkin ini ya. Nah, hitam gini. Terus orangnya
si warna yang agak hitam tapi biru-biru. Nah, di sini misalnya. Nah, kayak gini-gini pun ya, ini namanya detail-detail kecil ya, tapi ya penting juga. Apa bedanya gambar yang ini sama ini? Kita lihat lagi kan, selimut itu kan batasnya sampai sini. Ini kakinya ini ada kaki ini sedikit. Ah, iya. Jadi sering-sering kalau saya bikin tuh kayak begitu, sampai detail-detailnya saya perhatikan. Nah ini, jadi kita harus bikin kaki sendiri. Otak. Terniat emang. Ya memang harus kayak gitu ya, supaya kita tuh kelihatan, oh, Profesional. orang memang nggak akan terlalu tahu bedanya ya, tapi tetap begitu lihat sekilas itu, nah kan kita kan lebih kelihatan memang itu kan kakinya, ya kan? Kita harus geser-geser sampai sesuai gitu lah. Oke ya. Nah terus bikin infusnya, infusnya gimana? Ngakak itu. Rajin banget. Ya tapi memang begitu saya bikin. Jadi itu pakai apa? Terniat. Ya bikin insert pakai shape. Nah itulah gunanya shape ya kan. Itu pakai kotak yang ada ujungnya bisa diubah-ubah, lalu kita bulatkan ujungnya, nah, kita tipiskan lah ya. Nah kalau tipisin bisa, kalau mau lebih halus bisa tekan Alt. Ya kan, nah, lalu saya taruh sini, ya warnain abu-abu. Nah abu-abunya saya taruh yang ada di sini. Ya singkat cerita saya bikin kayak gini 2 biji ya. Saya malas lagi nyoba. Nah, saya bikin seperti itu 2 biji, satu yang besar ini, satu yang kecil. Nah ini, yang kecil ini juga sama. Nah, jadi ada 2 biji kan? Ditempel di situ. Infusnya di mana? Infusnya ada di sini, infus. Infus mana ya? Ada nggak ya? Ah, ini nih, kantong infus. Ah. Kantong infus. Tapi ini bisa di-convert lagi nih. Bisa nggak convert to shape? Oh, bisa ya. Bagus. Oh, convert to shape, tapi dia cuma ini, nggak bisa dipisah-pisah lagi. Nah, itu perhatikan ya. Tapi di situ darahnya warna merah. Kalau ini saya ubah, yang merah semuanya merah ini. Transfusi darah dia. Nah, ini jadi merah semua kan. Tapi punya saya nggak kayak gitu kan. Punya saya merah cuma itunya doang. Nah, ini gimana? Oke, ini saya untuk menunjukkan aja cara bikinnya. Maksudnya itu, itulah yang bikin kita itu jadinya kelihatannya ini ya. Ya ini saya bikin yang bikin sendiri yang warna merahnya. Saya pisahin, terus saya crop. Mana crop? Home. Format, terus kok cropnya nggak ada ya? Home. Bukan. Di format. Sudah. Ada nggak? Oh, karena apa ini ya? Apa karena saya ubah? Oke, itu. Tadi saya ubah jadi objek kali. Nah, oke ya. Coba saya ini. Terus ini saya ini ya. Karena tadi saya diubah jadi objek. Nah, ini saya crop. Ya Allah, ya. Nggak sabar. Nggak sabar. Jadi kayak gitu ya, sampai dapat cuman ininya doang, ya kan? Saya taruh ke sini. Yang begini kasih komesak aja lah. Detail. Lalu benang-benangnya ini gimana ya? Tinggal pakai. Tapi gini-gini ya, kalau kita sering ngerjain, lama-lama jadi cepat. Nggak selama itu kok. Nggak selama itu ngerjainnya. Nah, pakai garis seperti ini kan, garis gini ya kita bikin dari sini kan, garis asal-asalan digambar. Ya udah jadinya seperti ini, infus. Nah. Baiklah. Nah. That's why I
create icon. Ribet. Makanya semuanya picture aja. Ya, segitu ya. Tapi ya itu gunanya icon. Nanti mungkin minggu depan kita akan coba banyak gimana cara icon ini sama menggunakan shapes ya. Shape juga banyak trik-triknya sama icon. Tergantung kasusnya sih. Sebentar kok, sorry ya. Ya. Ya, maaf. Terima kasih kok, Mas. Oke. Ya. Ya, demikian dulu. Silakan. Dari saya sudah cukup. Saya juga cukup. Bruno, gimana Bruno? Kok videonya dimatikan? Biasanya dinyalain.